Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Tournament tahun 2009. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Extraordinary event takes place. 7 years in an ordinary town. Film diawali dengan berita di TV yang menjelaskan tentang situasi darurat di sebuah kota karena muncul pembunuhan dan ledakan di mana-mana. Usut punya usut, itu semua disebabkan oleh sebuah kompetisi bernama The Tournament yang diadakan setiap 7 tahun sekali di kota yang ditentukan secara random, di mana orang-orang yang telah berpartisipasi secara sukarela harus saling membunuh sampai tersisa 1 orang dan akan mendapatkan uang sebesar $10 juta. Kali ini kompetisi brutal diadakan di kota Sirau, Brazil. Di sana seorang pria bernama Joshua sedang dikejar kontestan lainnya dengan membawa senapan. Rupanya dari semua peserta hanya tersisa 3 orang, mereka berdua dan juga 1 orang lagi yang sudah terluka parah. Joshua pun ditembaki dan berhasil kabur ke suatu ruangan. Lalu dengan cerdiknya, dia mengelabui pria tersebut agar menembaki daging gantung yang sudah dipasangi jas. Setelah itu Joshua pun berlari dari belakang, menyergapnya dan akhirnya menembak pria itu. Lalu yang terjadi, meskipun Joshua kena dengan kontestan terakhir yang terluka tadi, karena turnamen ini harus diselesaikan hingga 1 orang yang tersisa, Joshua akhirnya menembak temannya tepat di kepala hingga tewas. 7 tahun kemudian di Middlesbrough, Britania Raya, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Lai memasuki kamar nomor 107 di sebuah hotel. Dia mengambil perlengkapan pistol, juga sebuah cairan yang telah disiapkan dan harus diminum tepat jam 9 malam. Setelah selesai, Lai pun meminumnya dan perlahan-lahan mulai tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, masuk 2 orang dokter ke kamarnya dan tiba-tiba mengoperasinya. Entah siapa orang-orang ini. Di kota yang sama, seorang pendeta bernama Joseph diusir dari bar karena kobam sampai ketiduran. Ternyata kota Middlesbrough telah dipersiapkan untuk menjadi arena The Tournament selanjutnya. Karena 7 tahun sudah berlalu sejak event sebelumnya, seluruh area kota juga telah diperhatikan dari CCTV. Sinyal telepon juga sudah dikacaukan, jadi tidak ada seorang pun yang bisa meminta pertolongan maupun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di lain tempat, pembawa acara The Tournament yaitu Mr. Powers juga telah mempersiapkan penonton, yaitu orang-orang super kaya dan pejabat-pejabat penting yang akan memberi taruhannya. Dia pun mulai menjabarkan event kali ini yang diikuti 30 orang dan masing-masing dari mereka telah dipasangi alat pelacak. Jadi para penonton bisa terus memantau lokasi para kontestan, yang mana mereka juga bisa mengetahui titik musuh di sekitarnya dengan mesin pelacak yang sudah disediakan panitia kepada setiap pemain. Ke-30 orang ini memiliki beragam profesi, diantaranya pembunuh bayaran, atlet, pasukan khusus, pembunuh berantai, dan lain-lain, yang diantaranya adalah Lai. At 10 to 1. Sam, abandoned at birth at 9 to 1. Anton, Lives for the thrill of the hunt. Silent, stealthy, has it all. pasukan khusus Rusia bernama Yuri. Miles asal Texas, juga pemenang The Tournament sebelumnya, yaitu Joshua yang ikut kembali untuk mengejar tersangka karena membunuh istrinya 4 bulan lalu. Dan diduga orang yang Joshua cari akan mengikuti event saat ini. Was brutally murdered in their Miami home 4 months ago. Joshua's wife. Seperti biasa, hadiah kompetisi adalah $10 juta dan pemenangnya akan mendapat gelar sebagai yang terbaik di dunia. And the honorable title of the world's best for the ultimate sporting event. Selain itu, Powers juga menambahkan bahwa turnamen kali ini diadakan selama 24 jam.
Jika waktu habis namun belum tersisa satu pemain, maka semua pelacak akan meledak dan membunuh setiap kontestan yang tersisa. Kill or die. Lady hours. One rule. Gun. Lai pun terbangun masih di kamarnya. Dia mengambil pistol dan mengecek HP pelacak musuh yang telah disiapkan panitia The Tournament di mejanya. Lai juga memperhatikan bekas jahitan di perutnya yang telah dimasukkan alat pelacak oleh dokter sebelumnya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk kamarnya dan mengaku sebagai petugas hotel. Namun Lai sudah mengetahui jika itu adalah musuhnya, yaitu kontestan turnamen bernama Steve. Dengan hati-hati, Lai pun memasang silencer di pistolnya dan membuka pintu kamarnya. Tapi anehnya, dia tidak melihat siapapun di koridor. Lalu yang terjadi? Sempat kalah power dengan Steve. Namun di sini, Lai lebih pro dan dia bisa melepaskan diri dari cekekan Steve dan berhasil memutuskan jari-jarinya yang membuat menyerang Lai dengan membabi buta. Sampai akhirnya Lai bisa membunuh Steve dengan menembaknya tepat di kepala. Lai pun berhasil menjadi pembunuh yang pertama di turnamen. Petugas kamera CCTV pun beranjak ke kontestan lainnya, yaitu Anton si atlet yang dengan nekatnya mengorek alat pelacak di perutnya, lalu melemparkannya ke teko kopi di sebuah warkop untuk mengelabui musuh. Fuck, the Frenchman's gone cold. I didn't see a fight. Dia pun terus memperhatikan kemana mbak-mbak pelayan membawa teko itu, yang akhirnya dituang ke cangkir dan diminum oleh si pendeta Joseph. Itu artinya tanpa sadar, Joseph telah membuat dirinya menjadi pemain turnamen atas nama Anton. Oh, wow. Perlu kalian ketahui lur, para pemain ini tidak saling mengenal maupun mengetahui wajah satu sama lain, dan hanya penontonlah yang bisa melihat mereka semua lewat CCTV. Jadi tidak ada satupun kontestan turnamen yang mengetahui jika pelacak Anton sekarang ada di dalam Joseph. Terlihat di luar seorang sniper yang sedang mengejar Joseph di kejauhan. Juga kontestan lain yang telah bersiap menembaknya menggunakan shotgun dari dalam mobil. Dan akhirnya setelah itu, Mbak Sniper pun langsung mengeker ke arah Joseph. Tapi tiba-tiba tanpa pelacak di badannya, Anton pun jadi satu-satunya kontestan yang bisa membunuh tanpa terlacak karena menggunakan Joseph sebagai umpannya. Selain itu, Anton juga mendapat loot dari mbak-mbak kontestan tadi, yaitu sebuah senapan sniper. Rooftop just went cold. No one there. Lalu Joseph pun pergi ke gereja untuk berdoa, sampai akhirnya dia didatangi oleh Lai yang langsung menodongnya di kepala. Dan jelas Lai pun bingung karena Joseph tidak memberikan perlawanan sama sekali, padahal lokasinya sesuai dengan titik musuh di mesin pelacak. Defending yourself. Di lain sisi, posisi mereka berdua yang sangat berdekatan memancing musuh lain yang sedang berada di sekitar mereka. Tiba-tiba pintu gereja pun dibom dan muncullah satu kontestan turnamen asal Rusia, yaitu Yuri. Lai pun langsung pingsan setelah terkena bangku gereja. Lalu Yuri menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Joseph yang tidak membawa senjata sama sekali. Tapi yang terjadi, pertandingan by one pun diungguli Yuri yang jelas-jelas badannya lebih berotot dan besar. Sementara itu, Joseph memberanikan diri mengambil shotgun dan menyuruh Yuri untuk berhenti adu mekanik. Yuri pun teralihkan dan akan menyerang Joseph, yang mana Lai pun mendapat celah untuk mengkonter Yuri. Dengan brutalnya, Lai terus menyerang sampai akhirnya dia melepaskan pin granat yang masih tergantung di celana Yuri. Merasa curiga dengan Joseph, Lai pun terus mendesaknya untuk jujur. Yang ternyata Joseph benar-benar tidak mengerti tentang turnamen ini dan tidak ada luka bekas operasi di perutnya seperti Lai. You're creeping.
Sedangkan di ruangan penonton, salah satu panitia akhirnya mengabarkan Powers tentang Anton yang berhasil mengeluarkan pelacak di tubuhnya dan sekarang berada di badan seorang pendeta yaitu Joseph, yang mana artinya mas-mas pengatur CCTV harus lebih gesit men-tracking Anton secara manual melalui kamera CCTV yang terpasang di seluruh kota Middlesbrough. Tracking manually. Damn, Bogart, it's quick. Di lain tempat, Joshua telah berhasil membunuh satu orang dengan skill asasinnya yang sangat profesional. Dan ia mendapat info dari orang itu jika tersangka yang membunuh istri Joshua adalah Miles, si orang Texas yang terkenal sebagai psikopat. Bagaimana tidak, dia telah membunuh satu kontestan dan sekalian mengambil jarinya, juga menembak seekor anjing yang jelas-jelas tidak salah apa-apa. Setelah itu, Lai pun menelpon Powers dan menjelaskan tentang Joseph yang tanpa sadar ikut ke turnamen karena entah bagaimana caranya ada pelacak di badannya. Mendengar itu, Powers pun tidak menggubrisnya sama sekali dan tetap menyuruh Lai melanjutkan pertandingan juga membunuh Joseph. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang akan menabrak mobilnya tepat Lai dan Joseph. Namun untungnya Lai bisa menembak ban mobilnya hingga terbalik. Alih-alih langsung kabur, Joseph yang masih belum mengerti situasi turnamen berniat menolong wanita itu dari mobilnya yang terbalik dan akan meledak. Namun, untungnya Lai tepat waktu menembak kontestan itu. Dia pun menjelaskan kepada Joseph bahwa event The Turnamen diadakan setiap 7 tahun sekali, di mana orang-orang yang sudah biasa membunuh saling menyerang satu sama lain di sebuah kota, hingga akhirnya tersisa satu orang yang menjadi pemenangnya. Jelas sebagai orang sipil, Joseph pun bingung karena tidak ada polisi dan berita-berita pembunuhan. Lai pun menambahkan jika orang-orang yang menonton event sakit ini adalah orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia, yang pastinya juga bisa mengontrol penyebaran berita. Jadi segala kekacauan di kota tidak akan tersebar luas dan dibuat seakan-akan seperti kecelakaan atau serangan teroris. Get the tracker out of you, otherwise you're a target. Powers akhirnya memasukkan Joseph sebagai peserta The Turnamen. That action. People would like to take a long shot at a dog collar. Joseph pun terus berusaha mengeluarkan pelacak itu dari badannya dan terlihat sangat-sangat panik. Tak lama kemudian, mereka berdua didatangi seorang polisi yang ternyata dia adalah kontestan lain dan mengarahkan senapannya ke Joseph. Lalu tiba-tiba, ternyata Anton masih mengikuti sinyal Joseph yang akhirnya juga menjadi target Anton setelah Powers memasukkan Joseph sebagai kontestan. Melihat sosok Anton, Joseph akhirnya sadar jika pelacak di badannya berasal dari kopi yang dia minum karena Joseph sempat melihat Anton di warkop. Lai pun gercep masuk ke mobil bersama Joseph dan berusaha kabur sambil terus menembaki Anton yang mengejar. Sampai akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran Anton. Sementara di sebuah klub malam, Miles berada di sana bersama 8 kontestan lainnya. Mereka pun saling menunggu saat yang paling tepat untuk menyerang, dan ini menjadi tontonan menarik bagi para sultan. Hingga akhirnya dengan brutal, Miles menembakkan shotgun dan membunuh satu orang pemain. We have a bloodbath about to take place. Players in one location. Repeat. Bahkan orang-orang sipil yang tidak bersalah juga ditembaknya. Jelas semua orang pun kocar-kacir. Lima orang telah tewas yang sebagian besar dibantai oleh Mas dan menyisakan 4 orang termasuk Miles di sana. Still taking bets. Mereka pun saling tembak-menembak dan 2 dari mereka terluka lumayan parah. Tapi tak lama kemudian datanglah Joshua yang membunuh mereka semua dan hanya menyisakan Miles. Sambil menodongnya, Joshua menanyakan tentang pembunuhan istrinya.
Namun, Miles mengaku jika ia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Lalu satu mbak-mbak malam datang menikam Joshua dan Miles pun mendapat kesempatan untuk menembak Joshua. Joshua pun terbangun dalam keadaan terikat dan dia bertanya apakah Miles membunuh istrinya di Miami 4 bulan yang lalu. Dengan psikonya sambil ketawa ketiwi, Miles pun berkata, lalu menggunakan alat miliknya untuk memotong jari Joshua dan menggunakan sebagai rokok. Setelah itu, Miles pun memberitahu jika orang yang membunuh istri Joshua adalah Lai. Karena telah mendapat jawabannya, Joshua pun meminta alkohol dari Miles, lalu menyemburkan tepat ketika Miles menyalakan koreknya. Joshua pun berhasil melepas ikatannya dengan menggesekkan tali ke sekrup. Namun sayang, Miles bisa kabur melalui lubang selokan. Joshua pun mengambil kunci yang tergeletak di meja bar dan menggunakan truk tangki untuk pergi mencari pelaku pembunuh istrinya, yaitu Lai. Yang mana wanita itu masih bersama Joseph dan sedang OTW keluar dari kota agar sinyal pelacak di badannya semakin berkurang. Sementara itu, kontestan lainnya masih saling memburu satu sama lain hingga akhirnya hanya tersisa 6 orang pemain. Mereka adalah Lai, Joseph, Anton, Joshua, Miles, juga satu pemain lainnya. Lai pun melipir ke warung Pertamini cabang Amrik untuk membeli obat pelancar BAB. Tujuannya agar Joseph bisa segera mengeluarkan pelacak itu dari badannya. Namun tiba-tiba Miles yang masih hidup berada tepat di samping Joseph. Lalu yang terjadi, sebagai pendeta, Joseph terus membujuk Lai agar tidak menembak Miles dan kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para penonton lewat CCTV. Akan tetapi tak lama kemudian terdengar suara alarm yang semakin kencang dari dalam tubuh Miles, yang ternyata pelacak itu telah diprogram Powers dari ruangannya untuk segera meledak karena tidak seharusnya nyawa Miles diampuni. Setelahnya, Powers menelepon dari warung tersebut dan menjelaskan aturan The Tournament ke Joseph, bahwa permainan sekarang hanya tersisa 4 jam dan bila masih belum ada satu orang pemenang, maka semua pelacak di pemain akan meledak dan pastinya membunuh mereka seperti Miles barusan. Intinya, Power memperingatkan Joseph untuk memberani membunuh jika dia masih ingin hidup. Meski mendengar penjelasan Powers untuk membunuh agar bisa tetap hidup, Joseph sama sekali tidak menggubrisnya. Dia pun meminum dul kolak tadi dan mencoba mengeluarkan pelacak dari badannya lewat BAB. Anything yet? Nothing's happened. Sambil menunggu EE-nya keluar, Lai yang berada di WC sebelah menceritakan tentang rasa bersalahnya karena telah membunuh istri Joshua yang ternyata tewas dalam keadaan hamil. Maka dari itu, Lai mengikuti turnamen ini untuk mendapatkan uang hadiah kemenangan agar tidak melakukan pekerjaan kotor lagi. Atau pilihan lainnya adalah terbunuh kontestan lain sebagai bentuk dari karma dan balasan baginya. She just stared at me. Tapi tiba-tiba, Lai langsung menyuruh Joseph untuk segera pergi dari sana meskipun pelacaknya belum keluar. Karena di mesin pelacak terlihat 3 kontestan yang tak lama lagi sampai di Pertamini. It's buzzing in fast. While I said, Ketika mereka berdua akan kembali ke mobil, terlihat satu kontestan yang sedang mengeker bazokannya tepat ke arah mereka. Tapi yang terjadi, tak lama kemudian dengan truk tangkinya, Joshua memutar balik dengan paksa dan segera mengejar Lai juga Joseph. Melihat itu, mereka berdua pun membajak bis yang tadi menabrak mas-mas Basoka, padahal masih ada penumpangnya. Joseph pun diminta menyetir bisnya, sedangkan Lai berusaha menembak Joshua. Situasi bertambah kacau karena tiba-tiba Anton melompat dari jembatan ke bis Joseph. Dengan mudahnya dia masuk ke dalam dan mulai bertarung 1 lawan 1 melawan Lai. Ruangan yang sangat sempit dan bis yang terus bergerak menghindari mobil-mobil membuat Lai sangat kesulitan melawan Anton.
Lai pun sempat terpental keluar dan hampir gepeng terjepit mobil tangki Joshua. Namun untungnya dia berhasil kembali masuk ke bis dan terus menembaki Anton secara membabi buta. Sampai akhirnya peluru mereka berdua pun habis. Dan akhirnya dengan cerdiknya, Joseph ngerem mendadak yang membuat Anton tewas ditabrak oleh truk Joshua. Lalu truk muter guling dan akhirnya meledak. Lalu Joseph pun muntah dan akhirnya bisa mengeluarkan pelacak itu dari badannya. Dengan ini, Joseph dianggap keluar dari permainan, sedangkan Joshua dengan ajaibnya masih bisa selamat dari ledakan sebesar itu. Kekacauan itu terjadi hingga menjelang pagi, dan waktu permainan pun tersisa 15 menit lagi. Dan Lai maupun Joshua akan terbunuh jika salah satu di antara mereka belum ada yang memenangkan permainan. Joseph pun membawa Lai yang sudah tertatih-tatih pergi ke sebuah gereja untuk mencari tempat aman. Tapi tak lama kemudian, Joshua pun muncul dan akan membunuh Lai. Dia mempertanyakan mengapa Lai begitu tega membunuh istrinya dan siapa orang yang mengirimnya. Lai pun menjawab bahwa dia melakukan itu sesuai kontraknya dengan Powers yang menyuruhnya untuk membunuh istri Joshua. Namun tak ada yang mengetahuinya kecuali Powers sendiri. Dapat tujuannya kita akan tahu di depan ya lur. Mendengar itu, Joshua pun semakin geram dan akan membunuh Lai. Namun Joseph terus berusaha mengingatkan Joshua agar tidak membunuhnya, karena Lai hanyalah sebatas perantara. She was your life. Sementara itu, waktu terus berjalan hingga tersisa kurang dari 30 detik lagi. Lalu akhirnya Joseph pun kembali menjadi pemenang di turnamen. Akan tetapi alih-alih membunuh Lai, ternyata dia hanya mengambil pelacak di dalam perutnya. Setelah itu mobil limosin pun datang menjemput Joshua yang membawanya ke ruangan penonton turnamen. Ucapan selamat pun diberikan kepada Joshua yang telah memenangkan 2 kali di turnamen berturut-turut dan menjadi pembunuh terhebat di seluruh dunia. Joshua kemudian diberi minuman dan semua orang di sana bersorak-sorai. Namun Joshua yang amarahnya sangat memuncak, dia melempari gelas lalu berjalan di atas meja dan meludahi wajah Power. Joshua tidak peduli dengan hadiah $10 juta kemenangannya, karena yang dia inginkan hanyalah alasan Powers mengapa dia membunuh istri Joshua. Powers pun akhirnya mengatakan alasan satu-satunya mengapa dia membunuh istri Joshua hanyalah uang. Karena Joshua menolak ikut di turnamen kali ini, Powers membunuh istrinya dengan menyuruh Lai agar Joshua kembali bermain dengan motivasi mencari pembunuhnya. Sebagai sang juara, Joshua bisa menarik banyak orang untuk bertarung, yang pastinya Powers akan mendapat keuntungan yang lebih besar lagi. Dengan sisa-sisa kesadarannya, mendengar itu semua membuat Joshua semakin geram. Dia langsung mengunci Powers, lalu memasukkan pelacak yang dia ambil dari Lai ke mulut Powers. Secara otomatis sistem pelacak pun aktif. Waktu yang tersisa 3 detik saja kembali berjalan, dan kedua pelacak di badan mereka pun langsung meledak. Setelah the turnamen tahun itu berakhir, seperti event-event sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena berita-berita sudah dikontrol oleh sultan-sultan dan orang-orang penting dunia yang juga menonton the turnamen. Film pun ditutup dengan Joseph yang sedang berkhotbah di gerejanya, dan terlihat Lai yang juga menghadiri ibadah di hari itu. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film The Tournament tahun 2009. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.